Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 22 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini bersama saya Anita Nawang dan berikut Jateng hari ini selengkapnya. Dua pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Rembang. Penangkapan ini terjadi di jalur Pantura, Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang berdekatan dengan perbatasan Jawa Timur. Pada Sabtu sekitar pukul 1.30 dini hari, petugas melihat sebuah truk tronton berwarna putih yang sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang dilaporkan. Tanpa ragu, polisi melakukan penghadangan dan menghentikan truk tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok di belakang jok truk. Selain itu, barang bukti lain seperti plastik klip sisa sabu, satu set alat hisap atau bong, 2 korek api, dan ponsel turut diamankan. Para pelaku masing-masing berinisial PW warga Kecamatan Lasem dan YE warga Kecamatan Pancur. Keduanya membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,37 gram. Wakapolres Rembang Kompol M. Fadlan mengatakan bahwa kedua tersangka yang bekerja sebagai sopir ditangkap saat melintas di jalur Pantura, Desa Temperak, Kecamatan Sarang, perbatasan Jawa Timur. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba yang melibatkan mereka. LPA nomor 1 bulan Januari 2025 SPKT Satgas Narkoba Polres Rembang Polda Jateng tanggal 13 Januari 2025. Tempat kejadian perkara di pinggir Jalan Raya Pantura, Tuban, Semarang yang beralamat di Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Tindak pidana yang dilakukan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu. Tersangka ada 2 HPW alias M bin S almarhum umur 30 tahun laki-laki, pekerjaan sopir, agama Islam, alamat Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Untuk tersangka yang kedua, YES bin S, Rembang, umur 32 tahun, laki-laki, pekerjaan sopir, alamat Islam, agama Islam, saya ulangi, agama Islam, alamat Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Barang bukti 2 paket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,37 gram. 1 plastik klip warna bening yang berisi sisa yang diduga narkotika jenis sabu, 1 set alat hisap atau bong, 2 buah korek api gas, 2 buah handphone merek Vivo dan handphone merek Redmi, 4 buah sedotan yang diruncingkan. Modus operandi tersangka menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan. Barang bukti jenis sabu di dalam rokok LE Ice yang tersimpan di belakang jok pengemudi. Kompol M. Fadlan menambahkan, dari hasil tes urin, kedua tersangka terbukti positif menggunakan narkoba. Hal ini dianggap berbahaya terutama bagi sopir, karena dapat memicu kecelakaan lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Dalam operasi Cipta Kondisi jelang bulan Ramadan, jajaran Satuan Narkoba Polresta Pati menangkap 11 tersangka pengedar dan pengguna narkoba serta penjual minuman keras. Inilah 11 tersangka pengedar dan pengguna narkoba serta penjual minuman keras yang diamankan Satuan Narkoba Polresta Pati dalam operasi Cipta Kondisi menjelang bulan Ramadan. Polisi mengamankan barang bukti berupa ribuan pil koplo, 2,05 gram sabu, serta 1.602 botol miras berbagai merek dan minuman oplosan jenis ciu. Pelaku ditangkap di berbagai tempat saat bertransaksi narkoba. Polisi juga mengamankan penjual miras yang menjual berbagai merek minuman keras serta minuman oplosan. Yang kita laksanakan ini adalah miras, kemudian perjudian, narkoba. Kita dapatkan dari kegiatan Cipta Kondisi ini, yang pertama, untuk miras kita telah melakukan ungkap sebanyak 372 kasus
dengan barang bukti sebanyak 1.602 miras beraneka merek. Kemudian untuk kasus narkotika kita telah berhasil melaksanakan ungkap sebanyak 8 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang dengan barang bukti narkotika sabu-sabu sebanyak 2,05 gram dan 5.201 butir obat yang dilarang. Para pelaku kasus narkotika dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, para penjual miras dikenakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dalam operasi Cipta Kondisi jelang Ramadan dan Lebaran 1446 Hijriah, Polres Kendal berhasil mengamankan para pelaku tindak kejahatan. Para tersangka bakal dikenakan pasal sesuai dengan perbuatannya. Dalam waktu sebulan sejak 20 Januari hingga 20 Februari 2025, ada 5 sasaran penindakan dalam operasi Cipta Kondisi, yakni narkoba, perjudian, peredaran miras, premanisme, dan tindak asusila. Dari operasi minuman keras, didapatkan botol miras dari berbagai merek dan ukuran termasuk oplosan. Untuk perjudian, 1 pelaku judi togel berhasil diamankan. Sementara untuk tindak narkoba, polisi mengamankan ratusan pil koplo dan sejenisnya. Beralih ke premanisme, terkait tawuran remaja, polisi menyita senjata tajam seperti parang, celurit, dan lainnya. Sedangkan untuk tindak asusila, Polres Kendal melakukan penyuluhan di lokalisasi. Wakapolres Kendal Kompol Indrajaya Syafputra mengatakan, dari 5 sasaran, masing-masing tersangka bakal dikenakan pasal sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan ancaman hukuman mulai dari 5 hingga 10 tahun penjara. Kegiatan rutin dengan hasil yang dioptimalkan. Adapun kegiatan ini sudah berjalan dan masih berjalan kegiatan lanjutan mulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari kemarin. Adapun target ataupun maksud dan tujuan dari kegiatan ini guna menciptakan situasi kondusif di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kendal, dalam rangka menjelang puasa maupun Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah nantinya. Adapun sasaran ataupun yang menjadi target itu ada 5 secara global. Yang pertama narkoba, yang kedua perjudian, yang ketiga peredaran minuman keras, yang keempat premanisme, dan yang kelima asusila. Dari kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan untuk mencapai hasil optimal, sudah kita dapati hasil dari target pertama narkoba, yaitu berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 19,98 gram serta obat-obatan terlarang lainnya sebanyak 4.525 butir dengan berbagai logo dan merek. Yang selanjutnya, yang kedua, terkait kasus perjudian, Polres Kendal berhasil mengamankan 1 perkara dengan 1 tersangka yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Salah satu tersangka pengedar narkoba jenis pil koplo, Muhammad Khairi alias Rodi, mengaku dalam 1 hari mendapat omset hingga 1 juta rupiah. Sedangkan sasaran pembeli mulai sopir angkot hingga masyarakat biasa. Sepaketnya 10.000 isi 4. Oh, sepaket 10 isi 4. Penjualnya di mana saja?
Saya cuma di Sukoharjo. Cuma di Sukoharjo. Sasarannya anak muda atau gimana? Anak muda yang kerja, supir tuh. Oh, supir-supir itu. Sebulan dapat berapa? Menjual berapa paket satu bulan? Kurang tahu sih. Karena hitungannya per hari. Oh, hitungannya per hari. Sehari berapa? 1 jutaan. 1 jutaan. Kamu dapatnya berapa? 1 juta itu kamu dapat berapa? Nggak gitu hitungannya. Nanti bulanannya di ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Aneh wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon.
Lapangan. Lapangan diemplok. Semen. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal pada 20 Januari lalu menyisakan berbagai masalah kesehatan bagi warga terdampak. Pasca banjir, banyak warga yang mengalami gejala seperti pusing, batuk, demam, hingga gatal-gatal. Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri leptospira dari urin tikus atau ternak yang bercampur dengan air atau tanah. Banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kendal, 20 Januari lalu menyisakan berbagai masalah kesehatan bagi warga terdampak. Pasca banjir, banyak warga mengalami gejala seperti pusing, batuk, demam, dan gatal-gatal. Selain itu, muncul kekhawatiran terdapat penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri leptospira dari urin tikus atau ternak yang bercampur dengan air atau tanah. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, sekaligus screening terhadap potensi penularan leptospirosis. Penyakit ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Pemeriksaan kesehatan dipusatkan di 4 titik, yaitu di rumah warga dekat Koramil Patebon, dekat kantor Polsek Patebon, di perumahan, serta di Masjid Tugu Babatan, Desa Kebonharjo. Salah satu warga Kebonharjo yang melakukan pemeriksaan gratis, Imroatun, merasa senang dengan adanya pemeriksaan ini. Pengingat pasca banjir selain capek membersihkan rumah, dirinya juga merasakan batuk, demam, dan badan begal-begal. Ya, periksa untuk sehat aja, Pak. Untuk sehat. Apa yang dikeluhkan Bu setelah banjir ini? Saat ini masih batuk, Pak. Oh, masih batuk. Lagi batuk. Lagi batuk ya. Gatal-gatal sudah tidak ada ya Bu ya? Tidak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi cuma batuk-batuk berkes gitu ya? Ya, harapannya semua warga biar tambah sehat pasca banjir, bisa kembali beraktivitas dengan seperti semula lah. Tambah sehat warganya. Menurut Mas Ruroh, pengelola program leptospirosis dari Dinas Kesehatan Kendal, screening dilakukan untuk mendeteksi dini kemungkinan warga terjangkit leptospirosis. Itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira. Iya. Itu dari binatang atau apa itu? Dari binatang, tikus, urin tikus, dan binatang ternak. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya kan demam. Gejalanya itu hampir sama dengan penyakit demam berdarah. Tapi ada satu ciri khas, yaitu nyeri di betis yang berat. Nah, karena di Desa Kebonharjo itu kan memang wilayah terdampak banjir ya, yang kemarin itu. Yang kedua, karena di Desa Kebonharjo sudah ada satu pasien positif leptospirosis. Kalau hasil pemeriksaan pagi ini ada yang positif? Alhamdulillah dari pagi tadi sampai berapa pasien Mbak Safa? 11 ya, apa 12? Yang sudah keluar tadi hasilnya negatif semua, ada 11. Oh, ada 11 ya. Jadi kami masih menunggu sampai nanti ada 25 orang. Kalau dari data kami sudah ada 3. Di antaranya daerah mana? Daerah Desa Gondoharu Pageruyung, Desa Montong Sari Weleri, dan yang terakhir Kebonharjo Patebon. Himbauan untuk masyarakat? Himbauan untuk masyarakat, kalau misalnya memang kemarin sempat kebanjiran wilayahnya, terus ada gejala-gejala yang mengarah ke leptospirosis, mungkin bisa langsung ke puskesmas terdekat. Subkor Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Bambang Wiryawan, mengatakan
Pemeriksaan dan screening ini penting sebab pasca banjir akan muncul berbagai penyakit. PLK Kendal sama PPN Kendal melakukan bakti sosial. Tujuannya men-screening warga masyarakat yang terdampak pasca banjir kemarin 1 bulan yang lalu. Jadi kalau ada keluhan demam, terus betis sakit, mual muntah, sebagainya, monggo silakan untuk bisa merapat ke pos 4 ini. Ada berapa pos ini yang di Kebonharjo? Ada 4 pos. Yang pertama di perumahan, yang kedua ada di masjid, ketiga di sini, keempat yang area wilayah belakang Polsek. Leptospirosis nanti dari Mangkubal terkonfirmasi positif 1 orang yang di perumahan, inisial S tersebut umur 39 tahun, karena kemarin juga terdampak. Waktu itu ada rangan ya di kaki, tidak pakai APD boot dan sarung tangan waktu membersihkan rumahnya yang terendam lumpur. Himbauan masyarakat untuk selalu cuci tangan pakai sabun, terus waktu membersihkan got, halaman dan sebagainya pakai APD, sarung tangan, sepatu boot. Kalau ada keluhan demam, nyeri di betis, terutama nyeri di betis ya, harus segera periksa ke dokter. Hingga saat ini tercatat 3 warga dinyatakan positif terjangkit leptospirosis. Salah satunya berasal dari perumahan Patebon Indah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi langsung warga terdampak banjir di Kendal, kami telah terhubung dengan reporter Wahyudi yang akan menjelaskan kondisi di sana. Silakan rekan Wahyudi. Ya, selamat sore Anita. Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, tanggal 20 Januari lalu, sampai saat ini masih menyisakan masalah. Selain warga masih membersihkan kotoran ataupun lumpur di rumah masing-masing, dan bahkan saat ini wilayah perumahan Patebon masih ada beberapa titik genangan air yang belum bisa mengalir karena saluran masih terpenuhi dengan lumpur sehingga air belum bisa mengalir dengan lancar. Namun demikian, permasalahan penyakit pasca banjir timbul di beberapa daerah. Salah satunya di perumahan Patebon ataupun khususnya di Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon Kendal ini, warga mulai mengalami sakit-sakit seperti pegal-pegal, kemudian batuk, pusing, demam, dan lain sebagainya. Untuk itu, dari pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan pengobatan gratis sekaligus screening penyakit leptospirosis, yang mana penyakit ini penyakit yang disebabkan virus melalui kencing ternak ataupun kencing tikus. Saat ini sudah ada 3 orang yang mengalami penyakit leptospirosis. Saat ini sudah ada 3 warga yang terjangkit penyakit leptospirosis, yang mana ada 3 orang tersebut tempatnya berbeda-beda. Salah satunya warga di perumahan Patebon Indah, Kecamatan Patebon, yang mana penyakit ini sangat membahayakan karena gejalanya awalnya seperti penyakit DB. Warga mengalami demam tinggi, kemudian badannya tidak enak, namun ada satu yang perlu diwaspadai, yaitu biasanya betisnya terasa nyeri ataupun sakit. Nah, kalau ada gejala-gejala semacam ini, berarti itu virus leptospirosis itu sudah masuk ke tubuh manusia. Karena virus itu ketika kontak dengan manusia, kencing ternak ataupun kencing tikus itu tercampur dengan air dan tanah, sehingga ada orang yang terkontak, mungkin kakinya luka dan lain sebagainya. Virus tersebut masuk melalui luka-luka tersebut dan akan menyerang kesehatan manusia. Saat ini dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pemeriksaan dan screening. Sebab dalam pengecekan melalui lab itu seperti rapid test ketika COVID, jadi kita diambil darahnya, kemudian
dimasukkan dalam alat, ternyata banyak warga yang mengalami negatif, sehingga diharapkan pencegahan ini lebih awal dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menekan agar tidak sampai ada warga yang mengalami gejala-gejala yang sudah saya sampaikan. Demikian laporan dari Kendal. Kembali ke studio Anita. Baik, terima kasih rekan Wahyudi atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai bahwa retret atau orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang merupakan bagian dari upaya mempererat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap retret ini mendukung seluruh program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan mencapai swasembada pangan. Sebanyak 456 kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat 21 hingga 28 Februari. Di sela-sela kegiatan hari pertama retret, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa retret kepala daerah ini merupakan bagian dari upaya mempererat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menambahkan retret diharapkan menjadi momen bagi kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat untuk mendiskusikan tantangan serta merumuskan langkah strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata, termasuk mencapai swasembada pangan. Jawa Tengah kita lakukan akselerasi. Misalnya pangan kita adalah nanti nasional, nanti infrastruktur pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, embung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi hingga ke depan Jawa Tengah bisa mewujudkan program pemerintah terutama swasembada pangan. Dalam retret kepala daerah ini, para peserta akan mendapatkan pembekalan dari 40 pemateri yang berasal dari pejabat kementerian dan Lemhanas, serta pembekalan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bawaslu Kabupaten Jepara menyampaikan evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 kepada KPU setempat. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 13 huruf T Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Surat KPU RI Nomor 314/PL 01 SD/01/2025.